Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi 6 strategi efektif bagi para pemimpin baru ataupun yang mendapat jabatan sebagai supervisor. Nah, mendapat promosi dengan jabatan yang lebih tinggi tentu sangat membanggakan. Namun, seiring dengan jabatan tersebut, tanggung jawab yang baru juga menanti kita. Nah, dari yang sebelumnya, yang belum pernah Anda yang belum pernah Anda untuk memimpin sebuah tim. Nah, kitalah yang akan didatangi oleh para anggota tim kita. Mereka mempunyai pertanyaan atau sedang menghadapi masalah yang tertentu, dan kita juga yang akan mendapatkan tekanan dari atasan pekerjaan yang dilakukan oleh tim kita. Nah, yang pertama, tetapkan tujuan dan ekspektasi yang jelas. Nah, sebagai pemimpin, kita perlu memastikan bahwa kita dan tim memiliki persepsi yang sama terhadap pekerjaan. Nah, sejak awal, ada baiknya kita mengomunikasikan kepada tim tentang target apa saja yang harus dicapai dan bagaimana ekspektasi atau harapan kita terhadap kinerja mereka. Namun, ingat, tujuan dan ekspektasi tersebut haruslah realistis. Beritahu pula pada tim bahwa selama prosesnya nanti kita memperbolehkan mereka untuk memberikan feedback sehingga nanti kita bisa menggunakannya untuk melakukan evaluasi performa kita sendiri. Nah, yang kedua, bangun hubungan yang kuat dengan tim. Nah, pengalaman pertama kali memimpin tim mungkin membuat kita merasa tegang. Nah, namun jangan biarkan hal tersebut membuat kita menarik diri dari tim. Nah, sebaliknya, kita harus membangun hubungan yang kuat dengan tim. Dengan hubungan yang kuat, sejak awal proses komunikasi dan pekerjaan bisa berjalan lancar. Nah, yang ketiga, kenali seluruh anggota tim kita secara profesional dan personal. Nah, hal ini bisa membangun ikatan personal yang baik dan mendobrak rasa canggung yang mungkin tercipta di antara kita dan tim. Nah, selain itu, kita juga bisa melakukan sesi rapat satu-satu dengan anggota tim untuk mengetahui unek-unek mereka sekaligus membangun hubungan yang lebih baik. Nah, yang keempat itu memberikan pengakuan atas performa tim. Nah, di sini sangat penting juga. Nah, sejak awal kita sudah memberitahu bagaimana target dan ekspektasi kita kepada tim. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika tim berhasil melampaui ekspektasi dan mencapai target. Nah, berilah ekspektasi khusus untuk menunjukkan bahwa kita mengetahui dan menghargai kinerja mereka, yaitu dengan memberi reward ataupun pengakuan bahwa target mereka sangat luar biasa. Nah, di sini kita tak harus menunggu untuk memberikan ekspektasi hingga ada target besar yang tercapai. Misalnya, kita bisa memberikan apresiasi sesimpel ucapan terima kasih saat dan anggota tim yang berinisiatif membereskan meja setelah rapat ataupun membereskan ruangan. Nah, pastikan kita memberikan apresiasi secara tulus agar tim benar-benar merasa dihargai. Nah, yang kelima, utamakan transparansi komunikasi. Nah, sebelum mendapat promosi, kita mungkin tidak punya akses terhadap informasi penting tentang perusahaan. Nah, kini dengan jabatan yang lebih tinggi, idealnya kita akan lebih terlibat dalam pekerjaan yang berhubungan dengan strategi perusahaan. Nah, penting bagi kita untuk memberikan informasi kepada tim tentang kondisi perusahaan kita. Nah, dengan begitu tim kita bisa lebih memahami peran mereka, merasa lebih terhubung dengan perusahaan. Terlebih hal ini juga akan membuat Anda dinilai sebagai pemimpin yang
komunikatif. Nah, yang terakhir, yang keenam, belajar dari mentor. Nah, menjadi pemimpin yang baik, apalagi jika ingin merupakan pertama kalinya bagi kita, adalah sebuah proses pembelajaran. Nah, apabila di tengah jalan menemui kesulitan, jangan segan untuk meminta bantuan dari mentor atau orang yang opininya Anda percayai. Bisa juga dari orang yang sudah memiliki banyak pengalaman dalam memimpin dan menjadi panutan kita. Nah, mentor ini tidak harus berasal dari tempat kerja yang sama dengan kita. Bisa juga dari tempat kerja yang lain, kita sebelumnya, atau bahkan kalangan teman dan keluarga. Nah, di sini kita bisa meminta ataupun bercerita ataupun melihat pengalaman orang lain yang lebih senior dari kita. Nah, paling itu 6 tips cara pemimpin yang baru ya teman-teman ya. Nah, di sini semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.